Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fanya Wilona dan saya Titi Rahmani Solin. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai film animasi Nusa dan Rara dalam konteks ikonografi. Baiklah, langsung saja ke pembahasan mengenai film animasi Nusa dan Rara dari konteks ikonografi. Film animasi. Animasi merupakan gambar bergerak berbentuk dari sekumpulan objek yang disusun secara beraturan mengikuti pergerakan yang telah ditentukan pada setiap pertamaan hitungan waktu yang terjadi. Gambar atau objek yang dimaksud dalam definisi di atas bisa berupa gambar manusia, hewan, maupun tulisan. Animasi memiliki kedudukan sebagai media pendidikan nonformal yang dapat mempengaruhi serta membentuk budaya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat melalui kisah yang visualisasinya tidak nyata. Salah satu animasi yang bagus ditonton dan memiliki banyak pengajaran adalah animasi Nusa dan Rara yang lebih kental akan edukasi keislamannya. Berikut kami sediakan trailer dari film animasi Nusa dan Rara tersebut. Udahan kali. Abdul. Siapa yang mau ikut sama Kapten Nusa? Rara ikut. Nah, Joni ini sering juara lomba sains di sekolah lamanya. Bisa jadi saingan kamu nih. Enggak. Nusa nggak mau juara dua. Nusa maunya juara satu. Jatuh. Roketnya Joni makin canggih. Iya, Bah. Joni lebih pintar dari Nusa. Masa sih? Emang Nusa mau roketnya gini-gini aja? Iya. Nusa, tunggu. Mau apa? Main aja sana sama Joni. Astagfirullah, apa tuh? Akan menunggu, tak perlu meragu, kan ku kejar mimpiku. Sampai nanti ku dapat, ini hadiah dari Rara. Nanti ku dapat. Nantikan kejutanku. Abah bangga sama Nusa. Baiklah, itu dia trailer dari film animasi Nusa dan Rara. Nusa dan Rara adalah film animasi bertemakan Islami yang diproduksi oleh The Little Giants dan Visinema Pictures. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Boni Wirasmon. Nusa adalah anak yang berprestasi sekaligus anak yang rajin dan semangat belajar di sekolahnya. Ia ingin menjadi juara kelas dan memenangkan juara sains di sekolah. Di sekolah, ia sering memenangkan banyak lomba. Nusa pun berambisi untuk mempertahankan gelar juaranya. Sampai akhirnya ada murid baru di sekolah Nusa bernama Joni. Joni juga naik cerdas dan sering meraih juara sains di sekolah lamanya. Tak itu saja, Joni juga memiliki peralatan canggih yang lebih bagus daripada Nusa. Melihat hal itu, Nusa pun merasa takut tersaingi oleh Joni. Apalagi Nusa cuma membuat alat sains dengan barang bekas yang ada di sekitar rumahnya. Nusa yang merasa minder dengan Joni sempat putus asa. Beban Nusa pun bertambah lantaran ayahnya yang tak pulang-pulang. Bahkan membuat kakak Rara itu kehilangan kepercayaan dirinya. Meski Nusa dan Joni bersaing, keduanya pun akhirnya berkolaborasi menjadi perwakilan sekolah untuk mengikuti kompetisi sains. Dengan mengambil setting di bulan Ramadan, hal itu membuat Nusa lebih sabar dalam menghadapi cobaan hidup. Berikutnya yaitu analisis budaya. Yang pertama, latar tempat dan suasana. Latar tempat yang terdapat pada animasi Nusa dan Rara ini adalah berada di rumah, yaitu ruang keluarga, kamar tidur, dan dapur, serta jalan raya, masjid, dan warung. Sedangkan untuk latar waktu dalam animasi Nusa, dominan terjadi pada pagi hingga menjelang malam hari, serta memiliki latar sosial berupa keyakinan, kebiasaan hidup yang berlandas agama Islam, kerukunan, keramahan, hingga status sosial dalam keluarga.
Film animasi Nusa dan Rara ini juga sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan Islam. Hal itu dilihat dari tokoh-tokoh yang mengenakan pakaian yang sangat islami. Selain itu, kebiasaan-kebiasaan pada animasi ini juga selalu berdasarkan budaya-budaya dalam Islam. Tidak hanya itu, film animasi ini juga menonjolkan budaya Indonesia. Dilihat dari latar tempat, terlihat seperti suasana khas daerah Indonesia, ditampilkan sangat nyaman dan asri dengan warna dan pencahayaan yang cocok. Warga yang berada di daerah tersebut juga menggunakan logat-logat khas yang membumikan. Cerita animasi ini sangat kental, seperti Pak Ucok dengan logat Bataknya, Bibi Mur dengan logat Jawanya, dan Babe Jailani dengan logat Betawinya. Selain itu, animasi ini juga erat hubungannya dengan budaya Nusantara. Hal itu dapat dilihat dari nama-nama tokoh yang ada dalam film animasi ini, yakni Nusa, Anta, dan Ara, di mana jika disatukan menjadi Nusantara. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Fania Wilwana. 2. Studi desain karakter. Karakter Nusa dalam animasi ini digambarkan sebagai seorang laki-laki yang memakai gamis dipadukan kopi putih yang bisa kita jumpai pada laki-laki yang beragama Islam. Nusa sendiri adalah anak yang menyandang disabilitas, di mana salah satu kakinya di bagian kiri tidak tumbuh dengan sempurna, sehingga mengharuskannya untuk memakai kaki palsu agar menunjang kesehariannya. Nusa adalah tokoh utama yang diperkenalkan kepada masyarakat luas. Karakternya yang dimiliki yakni santun, sopan, tidak banyak menuntut, mempunyai semangat yang tinggi, taat pada agama, dan juga sayang dan selalu menuntun adiknya ke jalan yang baik. Ikonografis, unsurnya menampilkan visual anak laki-laki yang tenang dengan memakai pakaian muslim jenis jubah Arab atau gamis jubah berwarna hijau, lalu dipadu-padankan dengan celana berwarna coklat dan dengan kopiah putih di kepalanya. Selanjutnya, karakter Rara dalam animasi ini digambarkan sebagai anak dan adik perempuan yang aktif, lucu, dan menggemaskan. Anak yang berumur 5 tahun dan selalu memakai pakaian yang muslimah lengkap dengan kerudungnya. Sifat keluguan dari karakter tokoh Rara ini banyak mengundang kegemasan dari penonton yang melihatnya. Apalagi Rara yang memiliki suara yang lucu, cempreng, dan sedikit renyah jika sudah tertawa. Tokoh ini juga sedikit jahil pada kakaknya, namun selalu bertanya dan membutuhkan kakaknya jika ada hal yang tidak dia ketahui atau apa yang dilakukannya tidak benar. Karakter Rara yang periang membuat penonton terpesona akan setiap kelakuan yang dilakukan di dalam animasi ini, sehingga melengkapi karakter kakaknya yakni Nusa yang lebih dewasa dan penyayangan keluarganya. Ikonografis dari karakter Rara, unsurnya menampilkan visual anak perempuan berumur 5 tahun yang ceria dan menggemaskan dengan memakai pakaian muslimah seperti gamis berwarna kuning yang dipadu-padankan dengan kerudung warna merah dan sepatu kasual berwarna merah pula. Selanjutnya ada karakter bernama Johnny. Karakter Johnny dalam animasi ini digambarkan sebagai anak yang populer karena jenius, tampan, pintar, kreatif, dan kaya raya. Kekayaan keluarganya memungkinkan ia membangun roket yang lebih canggih, melebihi roket Nusa yang dibuat dari bahan daur ulang. Ikonografis karakter Johnny, unsurnya menampilkan visual laki-laki yang kaya raya dan populer karena ketampanan dan kejeniusan yang ia miliki. Dengan mengenakan setelan yang rapi seperti rompi berwarna abu-abu yang dipadu-padankan dengan kemeja warna biru, lalu terdapat dasi kupu-kupu berwarna merah pada kerahnya, sepatu kets berwarna kuning, dan rambut yang klimis. 3. Aspek studio audio dan aspek narasi. Dalam segi audio, film animasi Nusa dan Rara ini cukup baik karena kosakatanya terdengar jelas dan tidak ada bahasa yang berbelit-belit, sehingga percakapan atau dialog pada setiap scene-nya terdengar jelas. Selain itu, intonasi audio dalam animasi ini mudah dimengerti di kalangan anak-anak karena audionya tidak mengganggu pendengaran bagi penonton, dan juga pembawaan dari suara setiap karakter terdengar lembut dan tenang karena bahasa yang digunakan sopan. Dan narasi pada film animasi ini juga terstruktur dengan baik karena menceritakan dengan detail setiap kronologis dari scene sesuai urutan waktunya. Selain itu, pengucapan pada setiap dialog di animasi ini sesuai gerakan mulut karakter dengan suara yang dikeluarkan.
Maka dapat disimpulkan bahwa film animasi Nusa dan Rara memiliki karakter yang tinggi seperti selalu semangat dan tidak putus asa dalam menghadapi masalah di kehidupan. Belajar ikhlas dengan apa yang telah kita terima dan mengikhlaskan apa yang terbaik untuk kita. Selalu belajar bersabar dengan kondisi apapun, berbagi kepada sesama dengan tulus dan ikhlas, silaturahim atau mempererat tali persaudaraan yang sebelumnya renggang. Dari pesan-pesan moral inilah yang ingin ditunjukkan agar menjadi pengajaran bagi masyarakat luas dalam menanamkan akhlak yang baik, terutama dari dalam diri. Dari hasil analisis ini juga menunjukkan bahwa nilai akhlakul karimah yang terkandung dalam film kartun Nusa dan Rara dibagi atas 3 aspek pokok yang berhubungan dengan Allah. Akhlak dengan sesama manusia, akhlak dengan berhubungan dengan masyarakat. Dalam film kartun Nusa dan Rara, nilai pendidikan akhlak yang sesuai dengan nilai pendidikan agama Islam. Selain itu, segala aspek dari studio desain karakter, aspek audio dan visualnya juga sudah cukup baik. Dari segi analisis SWOT, juga dapat disimpulkan bahwa kekuatan atau ketertarikan pada animasi ini ialah karakter dan cara penyampaian pesan moralnya sangat menarik. Apalagi karakter utama yang keterbatasan dalam fisik yang tidak menghalanginya untuk berbuat baik pada sesama. Sedangkan kekurangan dari film animasi ini yaitu karena film animasi ini mengangkat tema Islami, maka tidak semua kalangan yang bisa menontonnya. Selain itu, ancaman atau risiko dari penayangan film animasi ini yaitu kerap sekali dituding memuat konten radikal dan intoleran tanpa argumen yang jelas. Saran: berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang mungkin peneliti dapat sampaikan yakni diharapkan bagi kreator dari film animasi Nusa terus menyajikan konten-konten yang mendidik dengan konsep anak-anak. Bagi orang tua, dalam mendidik anak-anak dapat dilakukan dengan berbagai cara yang menyenangkan dan relatif mudah dilakukan bagi orang tua yang kesulitan mencari cara dalam mendidik anak. Melihat film animasi Nusa merupakan salah satu cara efektif dalam mendidik, melatih anak dalam beradab dan bermoral. Dari sudut pandang desain komunikasi visual, segala aspek yang disajikan yakni mulai dari desain karakter, audio dan visualnya sudah cukup baik. Tetapi harus perhatikan lagi pada pemuatan karakter yang paling utama yaitu karakter Johnny, yang mana karakter tersebut mengenakan jas dan rompi layaknya orang dewasa yang bekerja. Dan itu terlihat sangat tidak etis untuk anak-anak walaupun karakter Johnny ini berperan sebagai anak orang kaya. Tidak seharusnya karakter ini digambarkan seperti itu. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.